Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Di sini saya dari kelompok 12 mata kuliah Kaptas Leka 2 bersama Mbak Melinda Ignatius Cialas dan saya sendiri yaitu Makura. Kami dari Tesis IPS semester 5 IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik. Politik dalam bahasa Yunani kuno disebut dengan polis atau negara atau kota. Sedangkan dalam bahasa Arab, siasa, dan bahasa Indonesia yaitu siasat. Jadi intinya, politik adalah segala sesuatu, proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, yaitu kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga partai politik. Sedangkan konsep-konsep politik itu ada 5. Yang pertama, negara, kekuasaan power, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian atau alokasi. Dan pengertiannya bisa dilihat sendiri. Langsung saja, yaitu menuju kehidupan politik Indonesia pada masa awal reformasi. Reformasi sendiri merupakan sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar, memperbaiki keadaan krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan, mulai melanda Indonesia pada awal 1990-an. Dan pada tanggal 12 Mei 1998, di kampus Trisakti berlangsung aksi demonstrasi mahasiswa yang berujung bentrok fisik dengan aparat keamanan yang mengakibatkan tewasnya 4 orang mahasiswa Trisakti dan puluhannya lain luka-luka. Nah, demonstrasi ini terjadi dikarenakan para mahasiswa menginginkan Presiden Soeharto untuk turun dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Setelah itu, kemudian Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998 tanggal 21 Mei sampai tanggal 20 Oktober 1999. Dalam kehidupan politik pemerintahan transisi ini dapat dikatakan berhasil karena dapat melakukan pemilu. Pemilu yang paling demokratis setelah pemilu 1955. Pemilu yang dilaksanakan pada masa itu adalah pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai dan 3 partai besar yaitu Golkar, PDIP, dan PPP. Pemerintah juga mempersilahkan lembaga independen untuk turut menyaksikan dan mengawasi jalannya pemilihan. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut dengan Gus Dur, mulai pada tanggal 20 Oktober 1999 sampai tanggal 23 Juli tahun 2001. Banyak persoalan dalam negeri yang tidak dapat diselesaikan, seperti tuntutan dilakukan oleh Aceh, Riau, dan Kalimantan menyangkut pembagian hasil yang adil antara pusat dan daerah. Dan juga pada masa ini adanya keterlibatan dengan kasus Bulog Gate dan Brunei Gate yang mengakibatkan DPR memberikan teguran keras dalam bentuk memorandum 1 dan 2. Selanjutnya, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, yaitu dimulai pada tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Pada masa Megawati, reformasi politik pada masa pemerintahannya adalah tercapainya kesepakatan untuk mengubah tata cara pemilihan presiden yang semula menggunakan sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung. Dalam demikian, pemilu dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama adalah pemilu legislatif, yaitu pemilu untuk memilih para wakil rakyat, dan yang kedua pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, baru kali ini dilaksanakan pemilihan secara langsung, calon presiden dan wakil presiden. Pemilu kemudian dilaksanakan dalam 2 tahap pada tahun 2004, tahap pertama pemilu legislatif yang dilaksanakan 5 April dan tahap kedua yaitu 5 Juli. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2004 sampai Oktober 2014. Kebijakan politik yang diterapkan adalah berfungsinya kembali konsep trias politika yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif bahkan mengalami perkembangan yang progresif. Konsep tersebut diusahakan untuk menempatkan posisinya berdasarkan prinsip struktural dalam sistem politik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemerintahan SBY benar-benar mengimplementasikannya seperti rakyat dapat memilih secara langsung calon wakil dan juga presiden. Dalam sistem kepartaian, pemerintahan SBY memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik, asal sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang dari hakikat Pancasila. Sekian dari saya, dan akan diteruskan oleh Mbak Melinda. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Maftuha. Saya di sini akan menjelaskan dari pengertian ekonomi dan kehidupan ekonomi pada masa awal reformasi. Ekonomi berasal dari kata oikos atau oiko dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Ekonomi itu dapat dikatakan sebagai
Semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peri kehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud, dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia. Nah, kehidupan ekonomi pada awal reformasi. Reformasi ekonomi menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk memangkas hambatan yang menciptakan inefisiensi perekonomian, serta mendorong kinerja perekonomian untuk mencapai potensi maksimal. Nah, pelaksanaan reformasi ekonomi di sebuah negara itu biasanya sangat kompleks karena melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, serta dipengaruhi sejumlah faktor seperti ekonomi maupun politik. Nah, pada masa reformasi ini, perekonomian Indonesia itu ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut. Nah, krisis moneter tersebut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998, di mana inflasi sudah diperhitungkan. Namun, laju inflasi masih cukup tinggi, yaitu rata-rata sekitar 10%. Selanjutnya, perkembangan ekonomi awal reformasi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 98 itu hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi pada tahun 1999. Dari 9 sektor yang dihitung dalam PPDB, ternyata masih ada 4 sektor yang mengalami pertumbuhan negatif dalam tahun 1999. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor pertambangan dan penggalian, pertumbuhannya min 0,11%, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran min 1,10%, sektor pengangkutan dan komunikasi min 0,72%, dan sektor keuangan, perusahaan, dan jasa perusahaan min 8,67%. Nah, menurunnya laju pertumbuhan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laju pertumbuhan sektor perbankan yang tercatat 17,34% dan subsektor wisata bangunan min 6,01%. Nah, pada tahun 1999, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia itu diperkirakan telah menjadi positif. Nah, ini menunjukkan pertanda pemulihan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.